Hai, saya Lalu Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang obat antihipertensi terkait senyawa beta blocker dan senyawa alpha blocker. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu hipertensi. Jadi, hipertensi itu adalah kondisi medis di mana tekanan darah seseorang, lebih tepatnya tekanan darah arteri, itu ada di atas batas normalnya. Di mana batas normal tekanan darah itu ada di 120 mmHg untuk sistol dan 80 mmHg untuk diastol. Ya, sebut-sebutan 120/80 lah. Nah, kemudian antihipertensi adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tersebut sampai ke batas normalnya atau sampai batas yang dapat ditoleransi. Selanjutnya kita juga harus tahu nih, apa itu reseptor beta, apa itu reseptor alfa. Nah, jadi keduanya ini ada di sistem saraf simpatik, di mana dia akan aktif jika kita dalam kondisi seperti stres, terus deg-degan, atau juga dalam kondisi fight or flight. Nah, saat kita dalam kondisi tersebut, tubuh akan memproduksi hormon katekolamin seperti adrenalin dan noradrenalin. Nah, nanti dia akan nempel ke reseptor ini. Saat hormon tersebut menempel, reseptor ini aktif dan akan menimbulkan efek seperti detak jantung meningkat, penyempitan pembuluh darah, dan juga pelebaran bronkus. Sekarang kita bahas mekanisme kerja senyawa pemblok beta adrenergik. Dalam hal ini, ada yang namanya beta adrenergik 1, ada yang namanya beta adrenergik 2. Untuk beta adrenergik 1 itu banyak terdapat di jantung. Jika dia diaktifasi oleh katekolamin seperti adrenalin, maka akan menyebabkan denyut jantung meningkat, sehingga tekanan darah naik yang mengakibatkan hipertensi. Artinya, jika reseptor ini diblokir, maka dia tidak dapat diaktifasi, yang menyebabkan denyut jantung atau frekuensi detak jantung menurun. Nah, itulah efek dari obat beta blocker, mengembalikan denyut jantung sehingga tekanan darah menurun atau kembali normal. Kemudian untuk reseptor beta 2, jika dia diaktifasi oleh katekolamin, akan menyebabkan efek seperti bronkus melebar atau bronkodilatasi dan pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi, yang artinya jika dia diblokir maka akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi dan juga penyempitan bronkus atau saluran napas. Nah, efek ini tuh dia tidak diinginkan untuk pasien hipertensi yang juga sedang menderita asma. Oleh karena itu, pasien seperti ini biasanya diberikan obat beta blocker yang selektif beta 1 seperti atenolol. Untuk struktur dari senyawa beta blocker itu secara umum terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada cincin benzen, kemudian ada ether, kemudian ada hidroksil atau alkohol, dan yang terakhir ada gugus amina sekunder. Kita mengambil contoh dari struktur atenolol dan nadolol. Dari kedua struktur tersebut terdapat cincin benzen yang membantu interaksi dengan reseptor beta adrenergik. Kemudian terdapat gugus ether yang meningkatkan kelarutan dan mengerahkan cincin ke reseptor. Selanjutnya ada gugus alkohol. Gugus tersebut membantu ikatan hidrogen yang memperkuat daya ikat ke reseptor. Selanjutnya ada rantai amina sekunder. Rantai tersebut menentukan selektivitas senyawa terhadap reseptor. Khusus untuk atenolol terdapat gugus amida. Gugus tersebut membantu mengurangi penetrasi ke otak yang mengurangi efek samping sistem saraf pusat seperti insomnia. Sekarang kita lanjut ke mekanisme kerja senyawa pemblok alpha adrenergik. Dalam hal ini ada yang namanya alpha adrenergik 1. Nah, reseptor ini banyak di pembuluh darah. Nah, jika dia diaktifkan oleh katekolamin, dia akan menyebabkan efek yang namanya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, di mana vasokonstriksi itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah karena dia mempersempit aliran darah, makanya tekanan darah bisa meningkat. Artinya, jika reseptor ini diblokir, maka katekolamin tidak bisa menempel pada
reseptor alfa adrenergik. Artinya vasokonstriksi tidak terjadi. Jika vasokonstriksi tidak terjadi, maka namanya adalah vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, vasodilatasi ini dapat menurunkan tekanan darah karena aliran darah melebar. Sekarang kita lanjut ke hubungan struktur dan aktivitas senyawa alpha blocker, di mana senyawa ini punya struktur umum seperti berikut, di mana struktur tersebut terdiri dari gugus metoksi yang meningkatkan afinitas dan kelarutan lemak. Kemudian ada inti quinazolin. Inti tersebut merupakan bagian utama yang berikatan dengan reseptor alpha-1 adrenergik. Kemudian ada gugus amino. Gugus tersebut membentuk ikatan hidrogen dengan reseptor. Selanjutnya ada rantai ureido. Rantai tersebut membantu menjaga fleksibilitas struktur. Dan yang terakhir ada gugus R, di mana gugus tersebut menentukan potensi, durasi kerja, dan selektivitas obat. Untuk gugus R sendiri, itu dia bisa diisi oleh rantai atau struktur lain, di mana beda rantai, beda nama obat, beda durasi kerja, dan juga beda selektivitas. Contohnya, gunazosin, gugus R-nya itu adalah rantai alkil sederhana seperti propil. Nah, itu membuatnya mudah tereliminasi dan menyebabkan kerjanya itu paling singkat, kurang lebih sekitar 2 jam. Sehingga dia perlu dosis lebih sering. Selanjutnya, doxazosin. Gugus R-nya itu berupa rantai aromatik besar dan lipofilik. Itu membuat obat ini memiliki waktu paruh yang panjang, kurang lebih 22 jam. Karena dia sulit dieliminasi tubuh, maka dia cukup diminum 1 kali sehari. Untuk senyawa beta blocker, jurnal yang saya gunakan adalah jurnal dari International Journal of Molecular Science, di mana jurnal ini ngebahas pencarian senyawa baru yang bisa dijadikan sebagai beta blocker yang biasa digunakan untuk obat antihipertensi. Jadi mereka menggunakan metode virtual screening dan machine learning buat nyari senyawa yang ikatannya lebih kuat ke reseptor beta 1 dan beta 2 dibanding atenolol. Dan ternyata ada beberapa senyawa yang hasilnya lebih bagus, lebih kuat nempel, dan stabil di simulasi. Ini menunjukkan perubahan struktur kecil pada suatu senyawa dapat membuatnya menjadi lebih spesifik dan meningkatkan aktivitas antihipertensinya. Untuk alpha adrenergik, jurnal yang saya gunakan adalah jurnal dari Molecules, di mana di jurnal ini peneliti ingin tahu bagaimana hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitasnya sebagai alpha blocker. Mereka mensintesis turunan phenylpiperazine hidantoin dan uji afinitasnya ke reseptor alpha 1. Hasilnya, ada satu senyawa nomor 14 yang punya afinitas tinggi ke alpha 1A dan alpha 1D, tapi lemah ke alpha 1B. Itu bagus, karena kalau terlalu banyak ke alpha 1B, itu bisa menyebabkan efek samping di jantung kayak hipotensi berat. Jadi, di penelitian ini kita bisa tahu kalau perubahan struktur sekecil itu, kayak misalkan kita cuma ganti gugus metoksi, itu akan berakibat ke selektivitas obatnya. Dari kedua jurnal tersebut, kesimpulannya adalah kalau perubahan kecil pada struktur suatu senyawa itu dapat berdampak kepada aktivitas dari senyawa tersebut, entah itu dari potensinya, selektivitasnya, maupun aktivitas antihipertensinya. One is the loneliest number that you'll ever do.